Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kalisa dari kelas 2A dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuntum, teaching, dan learning. Slide pertama itu ada latar belakang, tantangan realitas kelas. Pembelajaran seringkali terjebak dalam kejenuhan, ketiadaan motivasi, serta instruksional yang kaku. Siswa kurang memahami relevansi materi akademis di dunia nyata, menghambat pemahaman mendalam. Solusinya adalah pendekatan kuantum yang merayakan interaksi belajar secara dinamis. Selanjutnya ada hakikat quantum teaching, orkestrasi interaksi dalam ruangan belajar. Secara bahasa, kuantum melambangkan lompat interaksi yang mengubah potensi energi benda menjadi pedar cahaya terang bermanfaat. Model ini merancang pengajar yang meriah dengan menyingkirkan hambatan belajar emosional, serta menyertakan dinamika hubungan antara guru, siswa, media, dan lingkungan. Selanjutnya ada prinsip dasar quantum teaching. Di sini tuh ada tabel prinsip utama sama ada realisasi dan penerapan nyata di kelas. Yang pertama tuh ada segala bicara, itu tuh mengedesain ruangan, alat bantu visual, serta sikap hangat guru untuk membangun asosiasi positif belajar. Lalu yang kedua tuh ada segala bertujuan, itu semua aktivitas belajar mengajar harus memiliki saran fungsional yang dipahami oleh siswa. Lalu yang ketiga ada segalanya sebelum nama, memprioritaskan simulasi eksperimen konkret sebelum masuk ke teori atau rumus-rumus abstrak. Lalu yang keempat tuh ada akui setiap usaha, menghargai proses belajar dan kepercayaan diri siswa dengan sabar memaklumi kesalahan awal. Yang terakhir tuh ada layak dirayakan. Ini tuh memicu dopamin belajar lewat tepuk tangan, apresiasi verbal, atau kejutan kecil atas kemajuan siswa. Slide selanjutnya itu ada prinsip model AMBAK. AMBAK menurut pendidikan selalu menjelaskan kemanfaatan nyata dan setiap materi ajar guna membagikan motivasi intrinsik dan keaktifan murid di dalam kelas. Di sini tuh ada implementasi AMBAK. A itu tuh atau bisa dibilang apa? Siswa itu diajak adil menentukan tema konkret. Lalu M atau bisa dibilang manfaat, itu penjelasan hikmah esensi bukan sekedar teori formal. Lalu yang ketiga itu ada BAK atau bagiku, penerapan kontekstual dalam masa depan siswa. Slide selanjutnya itu ada alur pembelajaran tandur. Yang pertama itu ada tumbuhkan, itu tuh bangun minat belajar lewat motivasi intrinsik atau bisa dibilang AMBAK. Lalu yang kedua tuh alami, berikan stimulasi pengalaman langsung yang konkret. Yang ketiga tuh ada namai, kenalkan konsep kunci, istilah ilmiah, rumus, dan teori. Lalu yang keempat tuh ada demonstrasikan, beri ruang siswa memperagakan kemampuannya. Lalu yang terakhir tuh ada ulangi, tinjau kembali materi secara kreatif agar memori mereka kuat. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan quantum teaching. Kelebihannya itu memfokuskan saluran berpikir siswa secara aktif, memproses pembelajar terasa nyaman dan menyenangkan, mengasah kreativitas guru merancang media visual. Kelemahannya itu membutuhkan persiapan matang dan waktu lama. Yang kedua tuh keterbatasan alat peraga di sekolah tertentu. Lalu yang ketiga tuh ada selebrasi kelas berpotensi mengganggu kelas lain. Slide berikutnya ada hakikat quantum learning, metodologi akselerasi sugesti positif. Berakar dari prinsip sugestopia oleh Dr. George Lezonov menekankan bahwa sugesti positif, tata cahaya, musik latar, serta kenyamanan kelas meluluhkan rintangan emosional mencakup konsep cute dan quantity, atau bisa belajar cepat dan berkualitas dengan menyatukan peta pikiran serta keunikan gaya belajar masing-masing individu. Selanjutnya ada identifikasi gaya belajar. Yang pertama itu ada visual. Siswa menyerap info secara optimal lewat gambar, peta pikiran berwarna, dan demonstrasi real. Yang kedua itu ada auditorial.
Siswa menangkap makna lewat suara, kayak ceramah, forum diskusi, serta musik instrumental pengiring. Yang terakhir tuh ada kinestetik, siswa belajar melalui aksi fisik aktif, manipulasi objek, simulasi peran, serta eksperimen gerak. Slide berikutnya tuh ada kontekstual dan rekomendasi. Modifikasi kearifan lokal. Untuk meminimalisir biaya, guru dapat memanfaatkan bahan daur ulang lokal sebagai hiasan ornamen kelas. Musik klasik barat dapat diganti dengan lantunan nasyid vokal natural, muratal Al-Quran, kimat, atau zikir atau doa. Pembuka guna pencairkan kecemasan emosional siswa sebelum memulai belajar. Selanjutnya itu ada saran reviewer. Lakukan modifikasi kontekstual yang kreatif dan ekonomis. Manfaatkan kearifan lokal seperti ritual, zikir, doa, dan ornamen visual berbaris daur ulang untuk menciptakan kuantum modal yang membumi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.